Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Oke, di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita bahas-bahas soal, nanti selang-selingan lah kita berikan info-info untuk teman-teman para peserta UTBK 2021. Nah, di video kali ini kita akan bahas ini ya teman-teman, ada 5 kesalahan yang membuat teman-teman itu gagal di UTBK 2021. Jadi teman-teman harus hindari 5 kesalahan ini gitu kan. Nah, di sini saya akan kasih tahu satu persatu. Yang pertama itu adalah teman-teman tidak sering mengerjakan soal ya. Padahal ya kalau mau persiapan UTBK-nya lebih matang lagi, teman-teman harus sering-sering mengerjakan soal gitu kan. Nah, dibandingkan teman-teman misalnya memahami materi gitu kan, materi A, B, C, D gitu kan, dan kita nggak tahu soalnya kayak gimana kan. Nah, lebih baik teman-teman ngerjain soal dulu. Nah, di sana di soal juga kan ada materi. Nah, catat materinya apa gitu. Jadi dengan teman-teman sering mengerjakan soal, teman-teman akan tahu oh di sini materinya apa gitu. Misal pengetahuan kuantitatif, ketika mengerjakan soal 1 sampai 5, oh yang sering keluar misalnya eksponen, oh tulis ada materinya apa eksponen kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus sering-sering mengerjakan soal ya. Bebas teman-teman mengerjakannya kayak gimana. Misal teman-teman punya buku ya. Misal teman-teman punya buku, tinggal teman-teman misal ada latihan kan, ada soal misal pemantapan. Teman-teman kerjakan dulu. Setelah kerjakan, itu sebisa mungkin dulu kan. Nanti jangan lihat jawaban, setelah kerjakan lihat jawabannya gitu kan. Bener gak nih? Dan terus setelah itu lihat pembahasannya, apa yang udah saya kerjakan bener gak gitu kan. Nah, kayak gitu. Harus sering-sering mengerjakan soal. Ingat ya. Nah, yang kedua itu ada, jadi teman-teman itu tidak belajar ngerjain soal dengan cepat gitu ya. Jadi teman-teman ngerjain soalnya ya udah ada soal ngerjain aja gitu kan. Tidak tahu trik cepatnya gitu kan. Nah, di video ini kan, di channel ini kemarin saya udah bahas gitu kan sampai part 4 tuh, trik cepat mengerjakan soal TPS kuantitatif. Nah, ada di kanal atas ini ya. Teman-teman tinggal tonton aja part 1 sampai 4-nya. Itu kita gunakan trik-trik cepat. Nah, selain itu teman-teman juga untuk belajar ngerjain soal dengan cepat itu kan nanti ada beberapa tekniknya teman-teman. Di sini misalnya ketika teman-teman mengerjakan soal, jangan ditulis lagi soalnya. Jadi langsung dijawab gitu. Jangan ditulis diketahui bla bla bla, jangan, langsung aja. Soalnya jangan ditulis lagi. Kayak gitu. Jadi misalnya ada soal 2x sama dengan 4. Nah, teman-teman jangan langsung nulis lagi 2x sama dengan 4. Langsung aja x sama dengan 4 bagi 2 gitu kan. Nah, itu kan lebih mempercepat juga teman-teman dalam pengerjaannya. Karena kita tahu ya soal UTBK waktunya ya sedikit gitu kan, tidak banyak. Jadi teman-teman harus bisa mengikiskan waktunya. Terus, nah nanti pas pelaksanaannya ya teman-teman, nanti tandai soal-soalnya ya. Misal teman-teman sudah mengerjakan nomor 1, nah tandai, misal baru sebagian tandai aja dulu gitu. Jadi biar nanti ketika balik lagi ke soal sebelumnya, teman-teman tahu oh ini udah sampai segini gitu. Jadi harus ditandai ya soal-soalnya gitu di kertasnya gitu kan, dicoret-coretannya harus ditandai itu kalau dalam pelaksanaannya. Itu biar bisa lebih cepat sih sebenarnya. Terus yang berapa? Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu teman-teman ya, misalnya ada soal tuh. Nah, lihat soalnya yang gampang dan yang waktunya cepat. Kan seperti gini teman-teman. Misal soal, kita fokusnya ke soal PK dulu ya. Misal matematika. Ada soal misalnya logaritma. Nah, teman-teman udah tahu nih, aku bisa mengerjakan ini, aku udah pernah bisa gitu. Tapi ketika pasti kerjain lama gitu kan, maksudnya ada yang lupa gitu, ingatannya lupa sedikit, jadi ya stuck di sana lama banget. Aku pasti bisa nih, aku pasti bisa. Tapi kan lama, caranya lama gitu. Nah, lebih baik yang itu hindari dan lewat aja teman-teman ya. Jadi soal-soal kayak gitu, walaupun teman-teman bisa, hindari dulu. Jadi kita kerjakan soal-soal yang mudah dulu gitu. Nah, soal-soal yang mudah dan yang waktunya cepat. Kayak tadi, walaupun itu soal yang mudah tapi ketika dikerjakan lama, ya lewat dulu aja gitu kan. Nah, teman-teman lebih baik mengerjakan yang mudah-mudah dulu. Nah, ketika yang mudahnya selesai, baru balik lagi ke soal yang tadi. Kalau masih ada waktu, tinggal teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi, nanti kalau dengan teman-teman belajar kayak gini, nanti
udah terbiasa ketika pas pelaksanaannya kayak gitu ya. Itu terus ada lagi ya, udah jadi itu. Nah yang keempat itu adalah teman-teman tidak mengikuti tryout. Nah tryout di sini bukan tryout yang misalnya ada tryout online atau apa gitu kan. Nah teman-teman tidak tryout mandiri. Apa itu tryout mandiri? Jadi tryout mandiri itu adalah apa ya, kayak tryout biasa. Kalau tryout biasa kan yang diadakannya oleh lembaga apa gitu kan, atau di online juga ada. Nah di sini mah tryout itu oleh teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman punya buku atau punya soal, di sana udah ada pembahasannya, itu lebih bagus. Jadi siapin dulu. Kalau buku udah lebih bagus, gak apa-apa kalau ada soal pun, yang penting ada pembahasannya. Kenapa? Karena nanti kita lihat hasilnya. Jadi gini, sistem tryout mandiri itu kayak gini teman-teman ya. Jadi misal teman-teman punya satu paket tryout untuk teman-teman kerjakan. Nah teman-teman kerjakan dalam waktu yang sesuai dengan realnya. Jadi sesuai dengan pas pelaksanaan UTBK-nya. Teman-teman kerjakan. Dan ketika teman-teman mengerjakan, jangan lihat jawaban. Pokoknya ngerjain dulu aja. Ngerjain sebisa mungkin teman-teman. Dan sesuai dengan waktu. Misalnya PK 24 menit. PK dulu 24 menit. Setelah beres 24, jangan ke PK lagi. Langsung ke misalnya penalaran umum. Teman-teman kerjakan penalaran umum. Jadi jangan curang, jangan balik lagi ke PK misal udah beres waktunya gitu. Pokoknya harus teman-teman belajar jujur dulu. Udah beres, misalnya udah sampai 3 jam ya, atau 2 jam. 2 jam lah paling ini. 2 jam teman-teman mengerjakan, waktunya juga udah beres, udah tutup. Nah setelah ditutup, teman-teman lihat jawabannya. Kuncinya dulu, lihat kuncinya. Teman-teman benar berapa? Dihitung sendiri ya, benar berapa. Nah itu adalah gambaran kita nanti ketika UTBK. Oh saya benernya segini gitu kan. Nah itu fungsinya tryout mandiri. Seberapa besarkah teman-teman peluangnya untuk masuk, dan seberapakah besar teman-teman nilainya untuk UTBK 2021. Nah setelah teman-teman juga melihat jawabannya ya, misalnya udah dapat bener berapa, nah teman-teman bisa lihat, misal aku salahnya di mana nih. Oh di nomor 2 materi apa, tandai materinya apa. Lihat pembahasannya, kan ada pembahasannya. Nah pembahasannya kayak gimana sih? Oh kayak gini, catat, ingat baik-baik gitu. Jadi lihat teman-teman misalnya di materi apa yang banyak benarnya gitu. Oh berarti aku udah paham nih materi ini. Tinggal misal mau materi lain silakan teman-teman pahami kayak gitu. Itu untuk tryout mandiri, itu berguna banget ya. Walaupun sekarang tinggal waktunya sebentar lagi, teman-teman gak apa-apa, tryout mandiri aja ya, ikutin karena tryout mandiri ya kita yang ngadain ya gitu. Itu. Dan yang terakhir ya, yang 5 itu teman-teman, kesalahannya itu adalah lebih banyak main HP daripada belajar. Nah sesuai dengan pengalamanku ya, waktu dulu UTBK, dulu bukan UTBK, SBMPTN, saya gara-gara dulu itu fokusnya adalah ke STAN ya, PKN STAN dulu, belajarnya STAN terus kan. Nah pas UTBK, bukan UTBK ya, SBMPTN, hanya waktu 2 minggu teman-teman. Nah dalam 2 minggu itu, saya kan udah ada buku, terus udah ada bahan buat belajarnya di laptop gitu. Karena HP saya teman-teman nih, HP saya nggak buang juga gitu kan. Maksudnya saya jauhkan dari saya, dan TV saya tidak menonton TV. Selama 2 minggu itu saya mengeram di rumah gitu kan, di kamar. Saya menyendiri di kamar, belajar, pokoknya belajar terus selama 2 minggu itu. Dan saya tidak tahu di berita TV ada berita apa, terus di Facebook ada berita apa gitu kan. Saya tidak tahu karena saya belajar gitu kan, fokus belajar. HP tidak diaktifkan, data tidak diaktifkan. Nah ini ekstrim juga ya teman-teman, tapi gak apa-apa teman-teman ikutin. Walaupun misalnya teman-teman tidak se-ekstrim itu juga gak apa-apa pegang HP, tapi awas jangan lebih banyak main HP daripada belajarnya. Terus kalau misalnya belajarnya di HP ya gak apa-apa, lebih bagus itu. Jadi belajar lewat YouTube misalnya kan. Nah teman-teman tinggal belajar, tapi awas jangan lebih banyak main HP. Maksudnya main HP-nya tidak buat belajar, itu nanti teman-teman rugi juga gitu. Nah seperti itu namanya 5 kesalahan yang teman-teman wajib hindari. Oke, segitu dulu untuk video pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Selamat terus untuk berjuang UTBK 2021. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.